Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Duyuni Kurnia. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan dari UPBJJ UT Pangkal Pinang. Alhamdulillah sekarang saya sudah menempuh semester 6. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini. Juga tak lupa pula selawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabiuna wa Habibana Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan komputer dari generasi pertama hingga menuju generasi keempat. Presentasi kali ini diharapkan untuk bisa memberikan kepada teman-teman semuanya pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait komputer. Apalagi sekarang kan kita sudah di generasi Z, yaitu di mana semuanya sudah menggunakan teknologi teman-teman. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Komputer generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Komputer pada generasi pertama, komponen elektroniknya terbuat dari tabung hampa dan program komputer dibuat dalam bahasa mesin. Komputer pada generasi pertama memiliki sifat sebagai berikut: ukurannya besar dan memakan tempat, memerlukan banyak pendingin, proses lambat, kapasitas menyimpan data kecil. Generasi kedua tahun 1959 hingga 1964. Komputer pada generasi kedua, komponen elektroniknya terbuat dari transistor. Ukurannya lebih kecil, tidak banyak mengeluarkan panas, memiliki magnetik tape dan magnetic disk sebagai tempat untuk menyimpan data, menggunakan time sharing yang memungkinkan beberapa mendapat melakukan secara bersama-sama. Prosesnya lebih cepat dan kapasitasnya penyimpanannya data lebih besar. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Komputer pada generasi ketiga, komponen elektroniknya terbuat dari integrated circuit atau IC yang berbentuk lempengan atau chip, dan program bahasa komputer pada generasi ini dibuat dalam bahasa tingkat tinggi yaitu Basic, Fortran, COBOL. Komputer ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut: ukurannya lebih kecil dari generasi sebelumnya, mulai mengenal multiprogramming, adanya integrasi antara software atau hardware dalam OS, proses sangat cepat, kapasitas untuk menyimpan data lebih besar, sudah menerapkan multiprocessing, dapat berkomunikasi dengan peralatan lain. Komputer generasi keempat tahun 1979 sampai sekarang masih digunakan juga. Komputer generasi keempat, komponen elektroniknya terbuat dari miniaturisasi yang disebut LSI dan mulai memperkenalkan VLSI yang merupakan perpaduan dari IC dengan kapasitas rangkaian dapat mencapai 100.000 komponen tiap chip, dan program komputer pada generasi ini dibuat dalam bahasa tingkat tinggi yaitu Basic, Fortran, COBOL, Pascal. Komputer pada generasi keempat memiliki sifat yaitu ukurannya relatif lebih kecil, adanya integrasi antara software dan hardware, prosesnya sangat cepat, kapasitas penyimpanan data jauh lebih besar daripada generasi sebelumnya, sudah menerapkan konsep multiprocessing dan mengenal database management atau disebut DBMS.
komputer generasi kelima sampai sekarang masih terjadi. Komputer pada generasi kelima, komponen elektroniknya terbuat dari chip, VLSI, dan program komputer pada generasi ini dibuat dalam bahasa Prolog. Komputer pada generasi kelima memiliki sifat-sifat sebagai berikut: dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain, dapat membawa pertimbangan logis, dapat mendengar kalimat perintah yang diucapkan serta melaksanakannya, dapat membeli kumpulan fakta serta menggunakan fakta yang diperlukan untuk memecahkan masalah, dapat mengolah gambar dan grafik, dan masih banyak kemampuan lain. Pandangan atau gambaran komputer masa depan. Diperkirakan komputer masa depan akan lebih canggih dan lebih murah, dan memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Komputer masa depan akan lebih menakjubkan dengan model-model terbaru.